warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pemirsa Nuris Padang TV yang dirahmati oleh Allah. Kembali lagi bersama kami dalam acara The Light of Ramadan with Ustadz dan Ustadzah Lembaga Pendidikan Nurul Islam Barat Padang Lumajang yang senantiasa setia menemani para pemirsa menjelang berbuka selama bulan suci Ramadan. Nah, pada kesempatan sore hari ini saya kedatangan narasumber yang mana beliau ini datangnya dari kalangan kaum muda ya, Ustadzah dari Madrasah Aliyah Nurul Islam, yakni Ustadzah Ayu Lestari. Mari kita sapa bersama-sama. Assalamualaikum Ustadzah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya Ustadzah mendekati ini kan hari-hari akhir ya dari Ramadan, 10 hari terakhir Ramadan, bagaimana nih? Alhamdulillah perasaannya? sangat bersemangat sekali, akhirnya sampai di penghujung. Alhamdulillah, ya sampai di penghujung acara. Bukannya semangat kita makin kendor ya, semakin harus kesini, semangat. tapi harus semakin semangat seperti semangat. Ustadzah Ayu. Nah, yang mana Ustadzah Ayu ini juga sangat semangat sekali ingin menyampaikan sebuah materi kepada para pemirsa Nuris Padang TV. Yang mana judul dari materinya Ustadzah Ayu adalah ingin hasil Ramadan berkualitas, ibda binafsika. Nah, itulah judulnya. Nanti Ustadzah Ayu akan memberikan tips-tips bagaimana agar hasil bulan suci Ramadan ibadah kita berkualitas. Bagaimana sih caranya? Marilah kita simak bersama-sama. Inilah materi dari Ustadzah Ayu Lestari. Baik, terima kasih Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan di mana materi yang berjudul ingin hasil Ramadan berkualitas, ibda binafsi. Beragama itu mudah, semudah menjalankan apa yang telah disyariatkan dalam Islam dengan baik, wajar dan ikhlas. Alat ukurnya adalah mengetahui dan memahami ajaran dan nilai agama Islam dengan baik, kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena alat ukurnya adalah memahami tuntunan atau perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya beserta larangannya, sehingga di dalam melaksanakan ibadah sehari-hari seorang Muslim memiliki kejelasan orientasi mengapa dan untuk apa saya beribadah. Sedangkan ikhlas, alat ukurnya adalah memastikan bahwa sesuatu yang baik dan wajar itu dilakukan dengan senang hati, sepenuh hati dan fokus di dalam berusaha mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Semua tindakan ibadah yang dilakukan berdasarkan tuntunan tersebut pada dasarnya memiliki nilai-nilai luhur yang dapat diimplementasikan ke dalam kehidupan bersosial, berbudaya, dan bermasyarakat. Karena pada dasarnya kebaikan sekecil apapun akan mendapat pahala kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan begitu pula sebaliknya. Al-Quran surat ke-99 Al-Zalzalah ayat 7 dan 8 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang artinya, barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Ramadan mengajarkan kepada umat Islam, khususnya orang yang beriman, tentang pentingnya membangun sikap jujur di dalam kehidupan. Jujur menjadi kata kunci di dalam menjalankan perintah puasa. Berikutnya, mari kita simak secuil cerita yang penting bagi kita, yakni peristiwa tentang orang yang ingin memeluk agama Islam. Orang tersebut menyatakan kepada Nabi SAW bahwa dia mempunyai kebiasaan buruk yang sulit ditinggalkannya, yaitu mencuri. Orang tersebut menyatakan bahwa di samping keinginannya yang begitu kuat untuk memeluk agama Islam, dia masih merasa kesulitan untuk menghindari kebiasaan mencuri tersebut. Untuk memecahkan persoalan tersebut, Nabi Muhammad SAW hanya meminta supaya orang itu berjanji untuk tidak berbohong, atau yang disebut dengan Allah takdzib. Janji itu untuk tidak berbohong tersebut tampaknya begitu merasuk di hati orang tersebut, sehingga sangat berpengaruh dalam kehidupan orang tersebut. Tatkala hendak mencuri, dia senantiasa teringat janji yang dibuatnya dengan Nabi Muhammad SAW. Seandainya dia masih mencuri, kemudian Nabi Muhammad bertanya,
ihwal hal tersebut apa yang harus dijawabnya. Jika dijawab tidak, berarti dia telah berbohong. Akhirnya kontrak sosial atau yang disebut dengan al-taqdid menjadi dasar moral bagi orang tersebut untuk berbuat baik, sehingga memudahkan prosesnya dalam memeluk agama Islam. Kata kunci tidak berbohong dari cerita di atas pada hakikatnya berimplikasi ke berbagai sektoral kehidupan. Dikatakan demikian karena sikap tersebut merupakan bentuk pengejawantahan real dari kata iman dan takwa. Seseorang yang mampu menahan diri untuk tidak berbohong berarti dia telah mampu mengendalikan diri dari keputusan tindakan yang merugikan dirinya dan orang lain. Meskipun dia tidak mengerti bahwa tindakan tersebut merupakan implikasi dari iman dan takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ada 3 hal penting yang perlu kita lakukan agar dalam menjalani kehidupan, khususnya di bulan suci Ramadan, dapat memberikan keberkahan dari efek kebaikan yang kita lakukan. Pertama, memulai dari diri sendiri, yaitu memastikan bahwa kebaikan yang telah terencana agar segera terrealisasikan. Sebab tertundanya niat baik biasanya akan cenderung membuat kebaikan gagal terrealisasi. Kedua, mulai dari yang kecil dan sederhana. Maksudnya tindakan-tindakan seperti menyingkirkan duri di jalan atau menyegerakan sesuatu yang baik ketika terbesit di hati kita tentang kebaikan. Ketiga, mulai dari sekarang, yakni menyegerakan diri, ikut mengambil bagian menjadi orang pertama yang melakukan kebaikan. Inilah yang disebut dengan ibda' binafsik. Mulailah dari diri sendiri. Semoga di Ramadan tahun ini kita bisa melakukan hal-hal baik di bulan Ramadan, mulai dari sendiri, mulai dari yang kecil dan sederhana, serta mulai dari sekarang. Itulah yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat gamblang sekali ya yang disampaikan oleh Ustazah Ayu Lestari. Sedikit dari yang beliau sampaikan, yang dimaksud dengan ibda binafsika itu ada 3 hal ya Ustazah. 3 hal. Nah, yang pertama ada mulai dari diri sendiri. Kemudian yang kedua mulai dari hal-hal yang kecil, dan yang terakhir mulai dari sekarang. Nah, maksudnya adalah ketika kita menjalankan ibadah-ibadah, amalan-amalan di bulan suci Ramadan, tipsnya adalah agar ibadah atau amal yang kita lakukan itu berkualitas. Itu tadi 3 hal itu tadi. Dimulai dari diri kita sendiri, kemudian mulai dari hal-hal yang kecil. Nah, karena hal-hal atau amalan-amalan tindakan yang besar itu juga datangnya dari hal-hal yang kecil. Dan kemudian yang terakhir ada mulai dari sekarang untuk melakukan tindakan ibadah atau amalan yang baik, amalan kebajikan itu harus kita mulai dari sekarang. Jangan menunda-nunda, besok saja atau lusa saja begitu ya Ustaz. Seminggu lagi malah kita tidak jadi melakukan amal kebaikan. Apalagi ini di bulan Ramadan yang mana semua amal kebaikan kita ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak Ustazah Ayu atas materinya. Nah, untuk pemirsa Nulis Padang TV yang dirahmati oleh Allah, jangan lupa senantiasa saksikan The Light of Ramadan with Ustaz dan Ustazah Lembaga Pendidikan Nurul Islam Barat Padang Lumajang setiap hari menjelang berbuka puasa selama bulan suci Ramadan. Jangan lupa juga untuk like, komen, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.